It's like a Polaroid love. Hai, apa kabar semua? Senang sekali aku Kamila bisa menyapa kamu di podcast PKN kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Kali ini aku nggak sendiri nih, melainkan bersama kelompok aku yang sebagai narasumber, yaitu Chania, Iman, dan Rasya. Kami akan membawakan podcast dengan tema menelaah ancaman terhadap ekonomi. Nih, ada berita dari CNBC Indonesia yang mengatakan bahwa Sri Mulyani ungkap sederet ancaman bagi ekonomi Republik Indonesia. Di antaranya ada masalah inflasi yang akan dibahas oleh Iman. Iman, apa sih inflasi itu? Inflasi itu bisa diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat menimpa siapa saja, bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Link ke Medata Seki IHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Terus penyebabnya apa aja ya? Ada banyak faktor yang menjadi penyebab inflasi. Mengutip dari laman BI, penyebab inflasi adalah karena adanya tekanan dari sisi supply atau adanya peningkatan biaya produksi. Penyebab inflasi selanjutnya adalah dari sisi permintaan atau permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Kemudian, penyebab inflasi lainnya adalah dari ekspektasi inflasi, yaitu perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Hal ini yang menjadi penyebab inflasi adalah bertambahnya uang yang beredar di masyarakat dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selain itu, kekacauan ekonomi dan politik bisa juga menjadi penyebab inflasi. Lalu apa saja sih dampak dari inflasi tersebut? Dampak inflasi ada banyak. Salah satunya bisa menurunkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Jika masyarakat mengurangi belanja, maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Selanjutnya, dampak inflasi yang kedua adalah merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan, namun biaya pengeluaran membengkak akibat kenaikan harga barang atau jasa. Berikutnya, dampak inflasi adalah berpengaruh pada kemampuan ekspor sebuah negara. Biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun sehingga devisa akan berkurang. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oh, gitu ya. Kalau begitu solusinya apa? Cara-cara mengatasi inflasi menurut jurnal Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi oleh Tini Utami adalah: 1. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan ekonomi dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan ini diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Tugasnya mengatur jumlah uang yang beredar melalui penerapan cadangan minimum, sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Dengan penerapan cadangan minimum, laju inflasi di Indonesia dapat ditekan. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kebijakan pajak ini dapat mempengaruhi peminatan total di suatu pasar sehingga akan mempengaruhi harga setiap barang.
Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total terhadap barang. Dengan adanya kebijakan fiskal, inflasi dapat ditekan melalui penerapan pajak pada setiap barang yang dijual. 3. Kebijakan berkaitan dengan output. Kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dapat mengecilkan laju inflasi. Bertambahnya jumlah barang atau jasa dalam suatu negara cenderung akan menurunkan harga barang secara signifikan. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang akan cenderung meningkat. Selain masalah inflasi, juga ada yang berkaitan langsung dengan perekonomian, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi ya teman-teman. Nah, pengangguran itu apa sih? Hal ini akan dibahas oleh teman kami, Rasya. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerjanya kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus apa sih penyebab orang bisa jadi pengangguran? Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Lalu dampak dari pengangguran itu sendiri ada apa aja? Semakin banyak pengangguran yang ada di suatu negara, tentu akan memberikan dampak negatif tertentu, yaitu seperti pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara. Berarti pengangguran itu bawa banyak dampak yang negatif banget ya. Kalau gitu, tindakan yang bisa diambil biar nggak banyak pengangguran itu gimana sih? Dilansir dari buku Membuka Cakrawala Ekonomi oleh Imamul Arifin dan Giani Hadi, cara mengatasinya yaitu pengangguran adalah melakukan program perbaikan komposisi pendidikan agar lulusnya sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Pasalnya, selama ini terjadi ketimpangan program studi yang diajarkan di sekolah menengah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang cukup besar. Selain itu, cara mengatasi pengangguran secara umum dari sisi pemerintah yaitu ada yang pertama meningkatkan mobilitas modal dan lapangan kerja. Yang kedua, mengandalkan latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, mendirikan industri padat karya. Keempat, mendongkrak daya beli masyarakat agar industri kita bergerak. Yang kelima, menyukseskan pembangunan proyek umum yang dilakukan pemerintah. Oh iya, benar tuh. Secara logika, jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat turun. Nah, industri juga tidak bisa membeli bahan baku yang nilainya tinggi. Otomatis akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Itu termasuk yang menyebabkan kemiskinan, ya kan? Setuju tidak teman-teman? Setuju Setuju dong. dong. Selanjutnya, untuk pembahasan globalisasi perekonomian, silakan Chania kamu yang jelasin apa sih pengaruh, dampak, dan solusinya. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi,
batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Dampak ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya, mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Nah, supaya dampak globalisasi tidak begitu besar, perlu adanya kondisi penyeimbang yang dapat menetralisir, yaitu pertama, kecintaan terhadap budaya nasional masih terasa di lingkungan masyarakat dan generasi muda. Yang kedua, nilai-nilai spiritual masih sangat berpengaruh di seluruh lapisan masyarakat, sehingga merupakan fungsi kendali kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, ada masih bertahannya budaya masyarakat, kepedulian masyarakat, family culture, sifat gotong royong, hormat pada orang yang lebih tua. Jika ini terjadi, akibatnya adalah adanya pengangguran berpendidikan. Artinya banyak lulusan SMA sederajat atau sarjana yang sulit mendapat pekerjaan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, lulusan sekolah, lulusan sarjana, dan para pekerja yang di PHK, banyak yang tidak bekerja. Jadi solusinya seperti apa ya? Solusinya adalah mulai dari sekarang kita harus mengubah persepsi kita bahwa kita jangan mencari pekerjaan, tapi kita harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan itu. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Untuk itu, kita menarik kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulan dari podcast kami kali ini adalah untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi, kita harus membekali generasi muda kita, yaitu pendidikan, keterampilan, dan ketahanan mental yang kuat agar perekonomian bangsa kita menjadi tangguh. Juga, di setiap masalah pasti ada solusinya. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Demikian teman-teman podcast kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sebelum mengakhiri, aku ada pantun nih buat kalian. Ada mawar, ada melati, ada yang indah di sana. Cukup podcast kami di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah semuanya. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요샌 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 따라라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 다시 말이지 Since 17 girl 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 너도 같은 맘일지는 난 안 궁금해 yeah. 넌 네가
네 눈빛은 들려 You already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까 네가